Waalaikumsalam, Kak Isya. Waalaikumsalam, teman-teman semuanya. Kak Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Rabu pagi ini yang ceria, bahagia, penuh semangat ya teman-teman, semangat pagi semuanya. Semoga pagi ini kita selalu bersemangat di dalam menjemput keberkahan Allah, menjemput keajaiban yang sebentar lagi akan Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan teman-teman. Apapun bentuk keajaibannya, entah itu selesainya masalah teman-teman, mulai berdamai dengan diri sendiri ya. Ini yang paling penting nih, berdamai dengan diri sendiri, kemudian barulah setelah itu kita bisa berdamai dengan lingkungan kita. Bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kedamaian ini seringkali kita tuntut dari orang lain. Orang lain kenapa sih susah diajak kompromi, orang lain tidak mau mengerti aku. Orang lain nggak mau ngerti kondisiku, perasaanku, dan seterusnya. Kita selalu nuntut orang lain ya. Kita selalu nuntut orang lain, sementara kita belum menuntut diri sendiri. Maka sebelum kita menuntut orang lain berubah, mari kita rubah diri kita sendiri dulu. Kemudian, salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan Rabu pagi ini saya, Coach Muhammad Mufti, siap membersamai teman-teman. Insya Allah nanti jam 7 kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran, terapi Ruqyah Syariah dalam rangka menjemput kesembuhan dari berbagai macam keluhan yang teman-teman rasakan saat ini. Yang mungkin keluhannya itu sudah teman-teman rasakan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan sudah bertahun-tahun. Belum ada perubahan juga. Padahal sudah ikhtiar dengan herbal, dengan medis, dengan obat-obatan yang mungkin tergolong mahal dan harus rutin, tetapi belum ada perubahan juga. Kalau teman-teman konsumsi obat-obatan sudah bertahun-tahun, nggak ada perubahan sama sekali, dan keluar uang terus, maka saran saya dihentikan dulu ya. Karena nanti efeknya bisa ke ginjal kita. Hati-hati tuh kalau yang konsumsi kimia. Bukan hanya kimia saja ya. Bahkan herbal saja tidak boleh rutin. Karena segala sesuatu itu kalau yang berlebihan, ini akan kurang baik. Yang pas itu adalah proporsional. Ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini, apapun itu, nggak bagus kalau berlebihan. Termasuk ibadah sekalipun. Termasuk ibadah sekalipun ya. Kalau berlebihan ini tidak baik. Ada seorang sahabat yang puasa sepanjang tahun, ini malah Rasulullah larang. Ya. Jadi kita harus lihat kondisi kita, tetaplah proporsional, termasuk vitamin sekalipun, termasuk sesuatu yang dibutuhkan tubuh sekalipun, misalkan karbohidrat, protein, ya, dan seterusnya, nasi misalkan ya, berlebihan nggak baik, kurang juga tidak baik. Olahraga, terlalu over, terlalu banyak olahraga nggak bagus, fisik akan kelelahan, tetapi kurang olahraga juga tidak baik. Nah, apapun itu sangat-sangat tidak baik ya, kecuali beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ini ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah ya. Ibadah mahdhah jelas ya, yang sudah Allah tentukan tata caranya, syariatnya, dari mulai niat, kemudian urutan-urutannya seperti salat, kemudian zakat, baca Al-Quran, puasa, kemudian haji umroh, dan lain sebagainya. Tetapi ada kemudian
Ibadah ghairu mahdhah seperti bekerja, makan, minum, beraktivitas, membaca buku, segala sesuatu yang mubah, ini bisa kemudian menjadi sebuah ibadah. Ya, inilah ibadah ghairu mahdhah yang pada dasarnya itu bukan sebuah ibadah ya, tetapi karena kemudian kita coba luruskan niatnya, saya membaca buku, mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu mudah-mudahan akan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan diri saya, keluarga saya, dan banyak orang. Nah, maka membaca buku ini menjadi sebuah ibadah yang luar biasa, termasuk bekerja ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan teman-teman yang mau curhat mungkin. Siap. Ini baru saja mulai ya, jadi saya yang terlambat. Bismillah menuju kesembuhan, mulai berdamai dengan apa yang sudah terjadi dan tidak bisa kita ubah. Apa nih yang tidak bisa kita ubah? Lihat dulu ya, ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah memang, tapi ada juga yang bisa kita usahakan loh. Semacam nasib ya, kemudian rizki. Ini bukan kemudian kita pasrah dengan kondisi. Wah, nasib saya sudah beginilah, saya sudah pasrah dengan kondisi. Ya, padahal rizki saya sudah begini ya sudah. Ya, maka ini keliru ya teman-teman. Jatah rizki memang ada. Jatah rizki memang ada. Misalkan begini. Ini pohon ya. Ini pohon. Ini kita. Nah, kita kalau nggak ngapa-ngapain, itu tetap dapat rezeki. Dari mana? Dari jatuhnya pohon. Jatuhnya buah dari pohon ya. Pohon ini ada buah. Buahnya itu jatuh. Nah, kita ini nggak ngapa-ngapain, itu bisa dapat. Ya, bisa dapat buahnya. Ya. Tapi kalau, nah itu yang dimakan rezeki yang sudah dijatah. Tapi nggak kemudian kita pasrah saja ya. Kita bisa kemudian meningkatkan rezeki itu dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar tuh teman-teman. Nah inilah kemudian yang dinamakan takdir mu'allaq ya. Takdir mu'allaq yang kemudian bisa diikhtiarkan. Yaitu salah satunya adalah rezeki. Salah satunya adalah rezeki. Nah, bagaimana cara mengikhtiarkan rezeki ini agar lebih berlimpah? Nah, maka teman-teman, kalau analoginya adalah ini pohon, kita pasrah nggak ngapa-ngapain pun akan tetap dapat ininya, buahnya ya, buah yang jatuh dari pohon. Maka untuk mendapatkan buah yang lebih banyak, ya, mendapatkan buah yang lebih banyak di atas, maka kita harus ikhtiar dengan apa? Dengan cara naik dengan menggunakan tangga. Naik dengan menggunakan tangga atau menggunakan ini ya, galah tertentu begitu. Dengan menggunakan tongkat atau menggunakan alat tertentu. Nah, tangga inilah yang kemudian dinamakan ilmu. Gitu ya. Jadi analoginya sederhana nih. Jadi rezeki memang sudah dijatah, tapi kemudian kita bisa kemudian meningkatkan rezeki kita dengan cara belajar bisnis ya, terus kemudian mencoba menambah pengetahuan bagaimana membangun sebuah aset dan seterusnya. Reaksi ruqyah bisa keluar dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk keringat, terus kemudian mohon maaf ya, angin, kemudian BAB, BAK dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar dari muntahan. Pernah melakukan dosa besar, insya Allah ya, nanti kita coba bantu hancurkan susuknya. Kita coba bantu hancurkan susuknya dengan perantara ayat Al-Quran. Ya, yang penting teman-teman seperti biasa silakan ya. Bisa siapkan air, kemudian berwudu, hadap kiblat, siapkan kantong plastik atau wadah apapun, kemudian singkirkan foto dan patung. Satu lagi teman-teman, singkirkan suara musik. Ya, silakan singkirkan suara musik. Kalau ada musik yang bunyi, silakan dimatikan. Kalau dari luar gimana? Kalau dari luar ya sudah, kalau kita tidak bisa mengubahnya, ya paling tidak minimal pintunya ditutup. Tapi pagi ini kita juga akan mencoba ya. Kita mencoba membantu ruqyah rumah teman-teman. Jadi silakan rumahnya dibuka, pintunya dibuka, jendelanya dibuka lebar-lebar. Mudah-mudahan tidak ada suara dari luar. Silakan pintunya dibuka, ya, jendelanya dibuka lebar-lebar. Siap ya, kita akan bantu ruqyah rumah. Ada yang di luar di sini dalam perjalanan sambil nyimak live streaming? Waalaikumsalam Kak Anda, Kak Umi,
Kemudian siapa lagi gini? Kak Ida, Waalaikumsalam, Surabaya hadir. Kak Siah, cara menghilangkan kebencian sama suami yang biasanya cuma nyalain dalam segala hal. Cara menghilangkan kebencian. Cara menghilangkan kebencian, maka yakini hadis Nabi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang ada di langit mencintaimu. Ingin dicintai penduduk langit? Siapa penduduk langit? Malaikat. Ya, penduduk langit malaikat. Ingin dicintai malaikat? Apa sih untungnya dicintai malaikat? Akan didoakan malaikat. Ya, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Cinta ini memang kadang sulit diatur ya. Kalau sudah benci ya benci. Itu karena memang hati kita yang dikotori dengan pertama nafsul lawwamah, nafsu yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kezoliman. Maka teman-teman yang dirindukan surganya Allah, kalau teman-teman percaya ya, pasti percayalah hidup ini singkat. Hidup ini ada yang mengatakan hidup cuma sekali. Setuju nggak? Hidup itu cuma sekali. Saya nggak setuju. Hidup itu berkali-kali loh. Hari ini kita sudah hidup yang beberapa kali tuh. Kemarin kita hidup. Ya, kemarin lusa kita hidup. Misalkan teman-teman usianya sudah 40 tahun, 50 tahun. Ya, teman-teman sudah hidup selama 40 kali, ya kan? Yang sekali itu mati. Mati sekali. Ya, hidup berkali-kali. Nah, maka teman-teman, hidup yang singkat ini, ayolah. Masa sih teman-teman, kita kan nggak tahu ya, yang namanya usia, ya. Ada yang tahu yang namanya usia seseorang? Saya tahu usia teman-teman, ya. Tinggal minta KTP saja. Yang tidak tahu itu adalah ajal. Kita tidak tahu ajal seseorang. Nah, betapa hidup yang singkat ini, janganlah diisi dengan kebencian. Apakah teman-teman mau ketika nanti malaikat maut menjemput kita dalam kondisi kita sedang kondisi benci kepada seseorang, belum selesai seolah hidup ini. Banyak hal-hal yang belum kita selesaikan dan saat itulah malaikat maut menjemput kita. Mau nggak kira-kira selesainya kehidupan kita itu dengan ending yang bukan happy ending, ya, sad ending atau angry ending? Akhir yang sedih, akhir yang penuh dengan kebencian, akhir yang penuh dengan dendam, nggak enak banget gitu loh. Kalau kita suka nonton film ya, teman-teman suka nonton film kan. Kalau nonton film itu kan kita paling bisa menikmati kalau happy ending ya. Ya, akhirnya ternyata akhir filmnya bahagia gitu kan. Bisa kemudian keluarganya ketemu lagi dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan keluarga besarnya, bahagia sekali. Tapi coba bayangkan, sebuah film, ini sudut pandang kita ya, kita sudut pandang orang yang nonton tuh. Sudut pandang orang yang nonton, kita nonton film, filmnya itu penuh dengan kebencian, marahan suami istri, terus kemudian saat si salah satu pasangan ini dia marah-marahan, akhirnya meninggal tuh. Nggak asik banget ya. Berakhirnya hidup ini ketika dalam kondisi marahan. Sangat-sangat nggak enak. Ya, maka mari kita akhiri hidup kita itu dengan keindahan. Ngomong mudah, iya mudah. Tapi prakteknya yang berat. Betul, makanya kita buat forum teman-teman. Forumnya adalah grup Terapi Langit. Di mana di grup ini kita belajar memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Ya, memaafkan orang yang di sekitar kita. Coba dipaksakan dulu, kirim doa cinta. Kirim doa cinta, apalagi itu masih statusnya suami ya. Hati-hati. Kalau masih menyandang status sebagai suami, hati-hati ya teman-teman ya. Kebencian itu akan seperti kanker. Dia menggerogoti pelan-pelan dan akhirnya akan mematikan. Maka bahaya sekali kalau misalkan teman-teman masih memelihara dendam dalam hati, memelihara kebencian dalam hati. Ya, ini beratkan memelihara anak macan tuh. Awalnya masih imut-imut, ya, belum berdamai, masih bisa berdamai tuh dengan kebencian-kebencian kita. Maka lama-lama anak macan ini akan membesar dan akan menerkam diri kita sendiri. Begitu.
Walaupun misalkan suami selalu menyalahkan dalam segala hal, ya disyukuri masih ada yang mau ngurusin kita. Ada suatu kondisi kita pernah ya dicuekin seseorang, pernah dianggap tidak ada, pernah nggak? Kalau teman-teman pernah merasakan itu lebih menyakitkan loh. Kita masuk ke dalam sebuah komunitas misalkan dulu ketika kita sekolah ya, kita masuk ke dalam kelas, terus kemudian teman-teman kita begitu lihat kita masuk, teman-teman kita kabur semua. Atau misalkan teman-teman kita ketika asik ngobrol ya, asik ngobrol, begitu kita datang, tiba-tiba mereka diam semua. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah mungkin ya? Saya pernah. Ya, mereka lagi asik ngobrol, saya datang diam semua. Itu lebih menyakitkan loh. Dianggap nggak ada. Atau misalkan kita tanya ya sesuatu, hari ini ada PR nggak sih? Saya lupa misalkan. Terus mereka nggak jawab, nggak gubris ya. Tetap asik dalam obrolannya. Nah, itu lebih menyakitkan. Nah, jauh lebih baik ketika ada suami yang selalu nyalain, kamu kok gini sih, kamu harusnya begini-begitu. Itu jauh lebih baik, teman-teman. Lihat dari sisi sudut pandang positifnya tuh. Lihat dari sudut pandang positifnya. Oh iya, makasih ya, sudah mau ini nyalah-nyalahin. Artinya kamu masih perhatian. Ya, ingat ya teman-teman, kemarin ya, saya sudah sering sampaikan loh. Kejadian itu netral. Suami itu netral, mau seburuk apapun dia bukan Fir'aun. Ya, mau seburuk apapun dia itu netral. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Kita bisa melihat suami jelek banget luar biasa, bisa melihat suami itu sisi positifnya banyak banget. Jadi tergantung diri kita. Ketika kita nggak bisa mengubah apa yang ada di luar kita, yang bisa kita rubah adalah cara kita berpikir, teman-teman. Ya, cara kita berpikir, cara kita bersikap, itu yang akan mengubah. Yakinlah kalau misalkan terus-terusan ya, kita membalas dengan kebaikan-kebaikan nih. Sana buruk, kita balas baik. Sana buruk, kita balas baik. Nggak rugi, demi Allah, nggak akan pernah rugi. Kebaikan itu akan balik kepada kita. Nah, intinya adalah terus memahami hakikat hidup, belajar bareng-bareng di grup, ya. Terus kemudian sampaikan curhat, jangan disimpan. Jangan disimpan ya, curhat aja teman-teman di sini atau mungkin kepada teman-teman admin Terapi Langit ya. Insya Allah nanti terus kita berikan saran, nasihat, dan saran itu bukan berarti kemudian kami merasa lebih baik. Bukan berarti kami paling suci, tidak. Bisa jadi teman-teman jauh lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Hanya saja Allah masih menutup aib-aib kami ya. Dan di sini yang memberikan nasihat belum tentu yang terbaik ya, belum tentu yang paling bersih. Karena tugas kita sebagai sesama muslim adalah saling memberikan nasihat agar menjadi orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Mau curhat tapi kok aib. Kalau terkait dengan aib suami lebih baik japri ya, teman-teman. Kalau terkait dengan aib diri, aib suami, jangan di publik seperti ini. Nanti banyak dibaca orang dan itu sama saja mengumbar aib, mengumbar dosa. Ada dosa-dosa yang sudah Allah ampuni ya, tapi Allah akan bongkar ampunan itu, akan cabut lagi ampunannya, dan Allah akan tetapkan dosa kita menjadi sebuah dosa ketika kita mengumbarnya di depan umum, berbangga-bangga dengan dosa. Ya, jadi kalau terkait dengan dosa, aib itu jangan di publik, jangan diumbar secara publik, gitu ya. Ingin anak sembuh dari sakitnya, insya Allah ya, Kak Nuraini siapkan air, kemudian mata buram nggak sembuh akibat tensi tinggi. Silakan Kak Arum, bisa japri, saya sudah siapkan herbal untuk mata. Ya, herbal ini insya Allah sangat bermanfaat ya. Untuk kondisi penglihatan kita, termasuk di antara teman-teman mungkin ada yang butuh ya herbal dari ujung kepala sampai ujung kaki, insya Allah kami sediakan karena saya bekerja sama dengan guru saya salah seorang guru saya ahli herbal lulusan China ya, Medical University Guangxi China. Kemudian sakitnya berkurang kalau udah dibacain ayat kursi. Apakah ada makhluk gaib di pinggang? Bisa jadi Kak Nunung ya. Bisa jadi kalau ada sakit yang setelah dibacakan ayat-ayat tertentu ternyata sakitnya hilang, bisa jadi ada gangguan gaib. Tapi bisa jadi memang sakit medis biasa. Karena yang bisa disembuhkan melalui perantara Al-Quran itu bukan hanya gangguan jin saja ya, tapi sakit medis ini juga bisa disembuhkan dengan sakit medis ini bisa disembuhkan dengan perantara ayat Al-Quran. Bagaimana menyikapi suami
setelah selingkuh. Nah, tadi jawabannya sudah saya sampaikan ya. Caranya adalah dengan melihat sesuatu itu sebagai sebuah pelajaran, sebagai sesuatu yang positif. Loh, memang bisa ya melihat perselingkuhan itu sebagai sesuatu yang positif? Bisa-bisa saja, teman-teman. Selalu ada celah. Sejelek apapun sebuah kejadian, selalu ada celah ya, selalu ada celah yang bisa kita ambil. Contohnya apa? Contohnya adalah melatih kesabaran ya, melatih kesabaran. Terus kemudian melatih kita untuk bisa berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan suami. Ayo komunikasikan, jangan diam-diaman, coba komunikasikan baik-baik ya di saat yang tepat. Kira-kira apa sih yang membuat suami melakukan seperti itu? Tanyakan kekurangan teman-teman di mana ya, nanti agar bisa terus memperbaiki diri. Barangkali selama ini pelayanannya kurang, barangkali selama ini kurang gercep, kurang gerak cepat kalau misalkan diminta tolong ini itu. Barangkali selama ini kita kurang perawatan ya, kurang perawatan dengan skincare. Kalau nah ini ya, ibu rumah tangga nih, seorang istri seringkali tampil menawan, tampil memikat, tampil memukau ketika mau keluar jalan-jalan ke mall, ke kafe, ke tempat-tempat wisata. Bayangkan saudara-saudara. Ya, tetapi ketika di rumah cuma dengan daster, bau bawang, bau terasi, bau sambal. Gimana coba? Ini fakta loh. Ya. Fakta nih. Banyak ibu-ibu, kemudian para istri, mereka totalitas berhias luar biasa ketika keluar rumah. Ketika arisan, ketika pengajian, tampilannya luar biasa gitu ya. Tapi begitu di rumah menyambut suami, bagaimana tampilannya? Ala kadarnya. Dengan prinsip, yang penting aku sudah laku. Yang penting saya sudah laku, aman gitu. Jangan merasa aman. Bahaya, di luar itu banyak yang lebih menggoda loh. Ngeri-ngeri, apalagi ya cewek-cewek TikTok nih. Bahaya banget dunia sekarang, penuh dengan fitnah. Ya, penuh dengan fitnah yang begitu luar biasa. Maka teman-teman coba perbaiki diri dulu sebelum kita menuntut orang lain. Ya, sebentar lagi kita akan melakukan terapi ruqyah syar'iyah. Akhir ini suami sulit diajak sholat. Bagaimana caranya supaya mau sholat? Pertama doakan dulu. Ya, doakan dulu. Terus kemudian itu kalau memang karakter dari kecil ya. Ini karena sebetulnya pengaruh didikan ya. Pengaruh didikan orang tua. Bukan kemudian kita menyalahkan orang tua. Tetapi karena memang faktanya demikian, ya. Jadi sholat, kesadaran sholat, beribadah kepada Allah ini harus dibentuk dari kecil, teman-teman. Tapi kalau tiba-tiba kemudian sudah besar, ya, ternyata belum mendapatkan sebuah kebiasaan sholat, lalu kemudian disuruh sholat, dituntut sholat, ini berat sekali, berat, ya. Tidak cukup juga dengan mengandalkan doa, ya Allah, mudahkan suamiku untuk selalu sholat, ya Allah. Ringankan hatinya untuk selalu terikat kepadamu. Ya. Nggak cukup hanya sekedar doa. Mungkin banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Misalkan contoh kalau ada TV di rumah, ya teman-teman itu bisa langganan TV yang Islami ya, TV Muslim itu ada loh. Ya. Ada tuh yang jual sekarang box TV box yang isinya itu channel-channel Islam. Itu bagus-bagus ceramahnya, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa setel ketika suami pulang kerja. Ya, di setel kajian tertentu misalkan. Atau mungkin bisa, misalkan beli buku panduan sholat. Banyak tuh sekarang dijual ya. Buku panduan sholat, buku tata cara sholat. Atau mungkin buku tentang ruginya kalau nggak sholat. Jadi kita gunakan pihak ketiga. Gunakan pihak ketiga. Ya, jangan kemudian kita sendiri yang menyampaikan. Itu biasanya mental. Taruh buku di ruang tamu, taruh buku di kamar yang tentang sholat gitu. Ya, terus kemudian kita fokus diri sendiri dulu, ya, baca buku tentang panduan sholat sambil kemudian dibaca keras-keras, ya, makna bacaan sholat. Nah, begitu. Ketika suami, ya istilahnya kode keras lah, ya, kode keras. Begitu ya, teman-teman. Gimana cara menghilangkan rasa kecewa terhadap keluarga dan setiap kali ingat nangis terus? Ya, ini yang dinamakan belum selesai dengan diri sendiri, belum bisa berdamai dengan hati. Sebetulnya musuh kita itu adalah hati kita.
hati ini bisa menjadi musuh, bisa menjadi sahabat yang begitu luar biasa. Maka ketika hati ini menjadi musuh, maka akan masuk satu sahabat yang dalam tanda kutip sahabat terbaik yang mau mengerti kita. Nah, itulah adalah setan, ya, yang mau mengerti, tapi dalam artian dia akan menjerumuskan, ya. Nah, teman-teman hati-hati, kemarin sudah kita bahas ya, hati-hati ketika curhat tuh, nangis sendiri, kemudian curhat kepada diri sendiri. Ini akan didengarkan setan, dan mereka akan dengan sukarela menemani kita. Dan mereka akan membisikkan, iya nggak apa-apa, kamu yang paling benar kok. Iya memang dia jahat banget ya. Udah nggak apa-apa, aku siap nemani kamu ya. Udah nggak usah ngobrol lagi sama dia. Dia memang karakternya begitu. Dia memang, ya kalau apa, apalagi kalau kamu nggak ada tuh, dia ngomongin kamu di belakang. Nah, itulah yang kemudian memunculkan suudzon, ya. Suudzon, prasangka-prasangka yang negatif, ya, prasangka-prasangka yang negatif. Butuh obat mata, silakan Kak Sup ini bisa japri ya, bisa japri sekitar berapa ya, saya kurang hafal, yang paham itu admin, gitu. Sudah berusaha selalu cantik, tapi alasannya bukan itu, karena cuma iseng. Kak Silent, kalau iseng ya berarti kan saya cuma iseng kok. Nah, ini kan suami berarti kemungkinan punya ini ya, punya selera humor tuh. Diisengin aja gitu. Disengin aja, dibalas iseng. Dibalas iseng dengan bercanda. Misalkan, boleh nggak aku kalau misalkan, ini nggak recommended sih ya, membalas keburukan dengan keburukan. Ya, tapi teman-teman tahu lah ya, karakter suami itu seperti apa. Nah, ini insya Allah nanti saya buatkan konten ya. Saya buatkan konten tentang bagaimana cara dalam tanda kutip membalas perlakuan zolim suami dengan sesuatu yang positif, gitu ya. Membalasnya gimana agar balasan itu dalam tanda kutip sekakmat, ya, sekakmat, bermakna sekaligus insya Allah nanti menyadarkan. Nah, ini butuh saya buatkan konten ini, biar nanti teman-teman bisa menerapkan, ya. Oke, yang belum bergabung di grup terapinya silakan diisi dulu formnya. Ya, silakan saya sematkan ini hanya 30 detik. Yang belum bergabung di grup terapinya silakan isi formnya 30 detik saja. Rumah dan rumah anak mau dijual, susah lakunya, banyakin istighfar saja. Banyakin istighfar. Batas waktu zikir pagi, tidak ada batasan sebetulnya ya. Tapi ya mungkin batasnya adalah ketika waktu duha, teman-teman ya. Tapi yang terbaik itu ya, yang terbaik adalah ketika syuruk. Ya, ketika waktu syuruk, ketika matahari terbit. Terus kemudian terima kasih Kak Ida ya, sudah mengajak teman-temannya tap-tap gratis, ringankan jarinya saudaraku. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah membantu tap-tap layarnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman ya. Karena melalui tap-tap layar ini akan datang orang-orang menonton, dan karena teman-teman orang-orang ini nonton, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, teman-teman juga akan mendapatkan pahala jariahnya, begitu. Nyeri di ulu hati karena lambung sudah tinggal sedikit. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Semoga hari ini sempurna sembuh. Insya Allah, saya doakan dengan kesembuhan yang tuntas, kesembuhan yang totalitas. Betul, pagi ini ruqyah rumah lagi, silakan teman-teman, 5 menit lagi ya kita ruqyah. Silakan dibuka jendelanya lebar-lebar, dibuka pintunya lebar-lebar, biarkan sirkulasi udara masuk. Ya, biarkan sirkulasi udara masuk keluar dengan sempurna. Dan kalau rumahnya dibuka lebar-lebar, jendelanya dibuka lebar-lebar, insya Allah memudahkan setan ini keluar. Ya, karena setan ini jangan dikira tembus, bisa nembus tembok ya, kayak semacam film-film tuh. Jangan kebanyakan nonton film. Setan ini kalau pintunya ditutup, jendelanya ditutup, apalagi baca bismillah, bismillah ditutup gitu ya. Waktu maghrib khususnya teman-teman ya, itu ada perintah untuk menutup jendela, pintu rumah, itu mereka nggak akan masuk kok. Walaupun ada ventilasi loh, ya mereka nggak akan masuk karena mereka punya keterbatasan. Sama halnya ketika tuyul ya teman-teman. Ada yang tahu tuyul? Ada yang kenal tuyul? Kenal di mana coba? Punya nomor handphone nggak tuyulnya? Nah, tahu ya, tahu tuyul ya. Tuyul kenapa nggak nyuri di ATM? Ayo, ada yang bisa nebak nggak?
tuyul, kenapa nggak nyuri di ATM? Kan banyak tuh di ATM, segepok-gepok tuh ratusan ribu. Kenapa kok nyurinya malah di dompet, di lemari yang isinya cuma berapa ratus ribu, ambilin uangnya orang-orang yang mungkin ekonomi sulit begitu ya? Kok nggak ngambil di ATM? Ya karena tuyul itu juga punya kemampuan, ya. Ini dari golongan jin, setan dari golongan jin, maka mereka juga punya kemampuan, keterbatasan kemampuan, tidak bisa mengambil sesuatu yang dia dijepit ya. Nah, uang di ATM itu dia posisinya terjepit kuat dan slot apa istilahnya ruang untuk keluarnya itu kecil, jadi mereka nggak bisa masuk. Nah, teman-teman kalau cara mudah ya, cara mudah kalau yang sering kehilangan uang secara misterius ada nggak ini? Yang sering kehilangan uang secara misterius, itu gampang sebenarnya. Cukup baca bismillah, kemudian diikat dengan karet yang cukup kuat uangnya. Misalkan segepok ya. Bayangkan dulu teman-teman, jangankan segepok. Ya satu lembar aja nggak punya. Jangan mikir begitu ya. Diamin saja. Amin ya Allah, mudah-mudahan punya duit segepok gitu. Misalkan tumpukan 10.000, 100.000 gitu ya. Satu bendel gitu. Diikat. Kalau ikatan dari bank itu kan cuma kertasnya. Nah ini diikat karet yang kuat sambil baca bismillah. Nggak perlu pakai apa macam-macam bawang. Ada yang kemudian ngasih apa tuh bawang, cabe atau apalah kelereng ya dengan alasan nanti kalau ada tuyulnya teralihkan nih bisa mainan kelereng. Nah itu hoax ya. Itu hoax. Jadi cara sederhananya adalah diikat dengan karet. Karet ini bukan jimat ya. Ini cuman dia karena tuyul itu punya keterbatasan kemampuan, tapi sambil baca bismillah. Dan uang yang diambil oleh tuyul itu hanya uang yang syubhat, artinya nggak jelas halal haramnya, dan uang yang diperoleh dari sesuatu yang tidak jelas asalnya, gitu ya. Kalau uang yang insya Allah halal, itu insya Allah tidak akan bisa diambil oleh tuyul. Begitu teman-teman semuanya. Pagi ini ada Ruqyah Rumah lagi, silakan yang baru saja bergabung. Terima kasih yang sudah kasih gift-nya. Insya Allah nanti kita akan sumbangkan kepada yang membutuhkan. Jasinga hadir, Kak Tapasya, terima kasih. Kak Widya, kalau pintu dibuka lebar-lebar, kucing-kucing pada masuk semua, nggak apa-apa sementara. Ya nanti tinggal, kalau sudah selesai Ruqyah, kucingnya diusir lagi tuh. Mau berangkat tugas siap, Kak Berapotan. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar. Kak Sinta ya, tadi sudah dijawab. Siap, Kak Asep. Sambil ngojek lagi kurang fit. Masya Allah, tetap dipaksakan ya. Luar biasa, mudah-mudahan jadi pahala yang begitu luar biasa ya. Mencari nafkah untuk anak istri. Waalaikumsalam, Kak Mimin. Kak Islah, waalaikumsalam. Kemudian susah buat berjalan jauh, mohon doanya. Oke, doa saja tidak cukup. Kak Masu Parwati, silakan nanti bisa japri ya. Saya ada beberapa kemungkinan nih. Kalau susah jalan jauh, ada beberapa kemungkinan. Bisa ada kemungkinan di syarafnya, ada kemungkinan di tulangnya, atau kemungkinan di bagian organ tertentu yang dia mungkin pernafasan ya, pernafasan yang kurang bagus ya, paru-parunya mungkin bermasalah, atau mungkin organ lain ya. Jadi tidak selalu terkait dengan kaki gitu. Tekanan darah tinggi insya Allah bisa ya kita ikhtiarkan kesembuhan. Nanti tinggal ikhtiar dengan herbal atau ikhtiar dengan terapi Al-Quran. Terapi Al-Quran saya pernah ya, ketika saya mau donor ya, ternyata dicek tensinya tinggi. Saya coba tenangkan hati ya, ini untuk menenangkan hati dan kemudian bisa menurunkan tensi. Jadi kita tarik nafas pelan ya. Termasuk kemarin ya. Siapa di sini yang kemarin belum nyimak yang terapi lidah? Ya, terapi lidah. Terapi lidah ada yang belum nyimak? Sebentar, banyak sekali nih. Kalau ikutan ruqyah sambil beraktivitas. Waalaikumsalam. Sebentar. Ini banyak sekali yang kelewat. Kesulitan untuk dapat tender, istighfar, ya, banyak istighfar. Simple, banyak istighfar, simple. Selalu benci pada suami, yuk, damaikan diri. Hari ini kita yang benci sama suami, kita
akan coba damaikan hati kita ya. Oke, kita akan coba ulang. Aduh, banyak yang kelewat ini. Saya sedang baca komentar satu-satu ya, teman-teman ya. Ngebela suami karena sama-sama laki-laki. Saya nggak ngebela suami, justru saya membela teman-teman gitu ya. Oke, ini perlu saya buatkan konten nih. Ini bagus sekali nih komentarnya nih. Saya dituduh ngebela suami karena sama-sama laki-laki. Enggak juga, saya justru membela teman-teman kok. Saya membela para istri-istri yang terzolimi. Ya, saya bahkan mau buat sebuah komunitas. Komunitas istri-istri yang apa nih? Jangan pakai bahasa yang aneh-aneh ya. Jangan pakai bahasa yang terzolimi lah. Karena bahasa itu adalah doa. Komunitas istri yang siap bahagia, ya kan? Ayo, bagus nih kayaknya nih. Komunitas istri siap bahagia, apa tuh? Siap bahagia artinya memang belum bahagia, tetapi sudah siap. Nih, siap bahagia nih. Belum bahagia, tapi siap lah, siap. Ya, ibaratkan mau lomba lari. Lomba lari, siap ya. Siap. Tapi kan belum lari. Nah, ini lebih positif tuh. Yang sebentar lagi ya, kita praktekkan terapi lidah dulu. Curhat tentang suami dan anak, silakan ya. Silakan kalau yang terkait dengan masalah keluarga, aib keluarga, silakan japri ya, kirim pesan pribadi. Insya Allah nanti kita balas. Japrinya langsung ke akun saya. Klik nanti profilnya, diklik terus kemudian ada tulisan pesan, klik kirim pesan gitu. Kemudian nanti insya Allah saya jawab. Tapi antri ya teman-teman ya. Antri karena banyak sekali yang japri sampai ribuan, keriting jadi saya. Alhamdulillah semenjak ikut terapi banyak sekali hal positif yang saya dapatkan. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan teman-teman banyak mendapatkan keajaiban dari terapi ini. Ngobatin cucu amandel. Japri, nanti saya tunjukkan herbalnya. Sering kecemasan. Kecemasan ini bisa dari setan, bisa dari pengaruh kejiwaan kita. Ibu sering nangis sendiri tiba-tiba dan nggak sadar. Ya, coba disarankan ibunya untuk mengikuti live streaming. Ibunya TikTokan nggak kira-kira? Ya, ibunya diminta TikTokan, Bu. TikTokan ya, Bu. Bukan untuk goyang pargoy, begitu ya. Tapi untuk menyimak sesuatu yang manfaat. Banyak loh kajian-kajian bermanfaat, begitu ya. Jadi disarankan, pasti kan punya handphone ya. Nanti diinstal TikTok. Dan TikTok ini nggak selamanya sesuatu yang negatif ya. Kita bisa loh hanya mendapatkan konten yang positif. Caranya, ya kita hanya mengakses yang positif saja, maka TikTok di situ akan merekomendasikan sesuatu yang positif. Begitu. Syaraf kejepit ya, silakan apapun keluhannya, silakan teman-teman nanti bisa japri. Oke, sudah lewat jam 7, siap ya? Sebentar, saya tunjukkan dulu, ini banyak yang belum tahu terapi lidah. Terapi lidah itu, ini saya ulang karena banyak yang belum tahu. Nah, betul, algoritma TikTok like yang positif, komentar di konten-konten yang positif, maka teman-teman halamannya akan dibanjiri dengan konten-konten yang positif. Nggak ada yang joget-joget, nggak ada yang aneh-aneh. Gitu ya. Bahkan lebih bagus nih, TikTok ini paling bagus kok algoritmanya. Bisa kita atur. Japrinya silakan di sini ya. Banyak yang belum tahu cara japrinya ya. Silakan ini profil, ini kan ada profil tuh. Ya, ini ada profil. Ada tulisan terapi langit atau coach ya, coach terapi langit. Diklik nanti ya, diklik, terus kemudian muncul nanti di sini, klik lagi, klik begitu. Nah, terus kemudian pokoknya kunjungi profil saya, terus kemudian di situ ada pesan, tombol pesan, klik saja pesan atau ikuti dulu ya, ikuti dulu terus kemudian nanti kirim pesan. Nah, nanti silakan teman-teman bisa langsung japri konsultasi. Nah, terapi lidah ini langit-langit mulut. Ya, langit-langit mulut, kemudian lidahnya dilipat ke atas. Nah, kelihatan ya? Dilipat ke atas, ini lidah ya. Ini langit-langit mulut, dilipat ke atas seperti ini. Kemudian ditahan, sambil kemudian kita tarik nafas, tarik nafas 5 hitungan, atau 7 hitungan boleh. Ditahan 7 hitungan, terus kemudian dihembuskan 5-7 hitungan. 5-7-5. Ya, 5-7-5. Tarik 5, 7 tahan, hembus 5. 5-7-5.
Atau gampangannya biar ingat 777 lah, nggak apa-apa. Tarik 7 hitungan, tahan 7 hitungan, kemudian hembuskan 7 hitungan. Sambil terus ditahan lidahnya dilipat ke atas, ya. Dan mulut itu jangan terlalu terbuka lebar, nanti khawatirnya ada lalat masuk begitu ya. Dilipat saja ke atas. Kemudian tutup, jangan terlalu tertutup ya. Kemudian tarik nafas 7 hitungan. Tahan 7 hitungan, sementara lidah tetap terlipat. Kemudian hembuskan lewat hidung. 5-7 hitungan. Nah, manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya itu untuk memberikan terapi untuk keluhan di kepala. Ya, kepala misalkan insomnia, nggak bisa tidur, kemudian vertigo, migrain, ya, sakit di bagian tertentu, kemudian pusing dan seterusnya. Pokoknya semua terkait kepala, termasuk persoalan darah tinggi ya, tekanan darah nih. Terus kemudian titik puspa ya, itu sembuh dari kanker ketika mempraktekkan ini, rutin. Jadi 777. Tarik 7 hitungan, tahan 7 hitungan, hembuskan 7 hitungan. Atau 575. Tarik 5 hitungan, hitungannya normal aja, terserah teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan gitu ya. Untuk terapinya bebas di waktu kapanpun, tapi sebaiknya pas perut kosong. Ya, pas perut kosong, jangan setelah makan. Ini yang terbaik. Nah, silakan nanti bisa teman-teman praktekkan dan rasakan perubahannya setelah misalkan seminggu teman-teman praktekkan. Lebih bagus lagi sebulan ya. Sebulan praktek rutin 3 kali sehari. Pagi bagus itu misalkan pas bangun tidur ya. Atau ketika bangun tidur nggak inget ya nggak apa-apa lah, pagi lah. Setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh nggak inget ya bebas kapanpun sih. Pagi, kemudian siang sebelum makan, dan malam sebelum tidur. Gitu ya. Per sesi terserah sih, paling tidak minimal 3 kali. Per sesi 3 kali, atau teman-teman nanti senyamannya. Kalau misalkan 3 kali sudah cukup nyaman, nanti kan akan terasa ya. Badan kita akan terasa enak tuh, nyaman ya. Yang biasanya cemas tuh, yang cemas, yang lagi panik, asam lambung naik, sedang asam lambungnya naik, ini bisa kemudian langsung dipraktekkan dan langsung terasa efeknya. Jadi caranya ya, ini sebelum kita, sudah jam 7:08 loh, kita belum praktek ruqyah nih. Bentar lagi ya, 2 menit lagi. Ini langit-langit mulut, ini lidah dilipat, ya. Lidahnya tempelkan ke langit-langit mulut, dilipat, ya, dilipatnya ke dalam. Kalau dilipat keluar agak susah. Gimana? Nah, ke dalam aja, ya. Ya, silakan dipraktekkan, ya, praktek mandiri. Sekali aja ya, karena setelah ini kita akan siap, silakan DM yang belum tahu caranya ya. Dan nanti saya buatkan konten aja deh. Saya buatkan konten ya, biar teman-teman nanti bisa praktekkan secara rutin. Intinya dilipat, kemudian tarik nafas 5 hitungan. Ini ambil posisi lidahnya terlipat ya. Kemudian ditahan 7 hitungan. Hembuskan 5 hitungan. Nah, selesai. Nah, per sesi bisa 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Foto disingkirkan, ditaruh mana? Di balik. Yang penting nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan fisiknya, begitu kan? Tinggal dibalik. Nah, langsung kerasa enak, ya kan? Yang pokoknya yang ada keluhan itu pasti beda tuh. Hembusnya lewat hidung. Hembusnya lewat hidung. Kalau nggak ada keluhan memang nggak ada rasanya. Apa sih bedanya? Tapi kalau ada keluhan, ya, itu biasanya ada terasa. Oke, siap ya? Kita mulai. Kita terapi ruqyah syar'iyah. Oh ya, jangan lupa ingatkan ya. Saya ingatkan teman-teman, hari Rabu ya. Ini
hari yang doanya kita besar kemungkinan dikabulkan Allah. Nanti berdoa ya setelah zuhur sampai asyar nih. Ya. Hadisnya sahih, riwayat Ahmad insyaallah ya. Jadi silakan teman-teman nanti praktekkan berdoa setelah zuhur sampai asyar. Apapun keperluan teman-teman, apapun hajatnya, yuk fokus berdoa nanti setelah zuhur sampai asyar. Ya. Siap teman-teman? Foto keluarga turunkan. Foto keluarga turunkan, ditutup. Ya. Ini bisa menjadi, kalau menurut pengalaman saya, membantu banyak orang, ini foto-foto itu bisa menjadi sarang jin, kafir dan jin munafik tuh. Karena banyak keluhan yang dialami pasien saya ketika saya terapi, begitu fotonya ditutup, keluhannya hilang. Ya, keluhannya sembuh total. Oke, baik teman-teman, kita akan niatkan meruqyah diri kita, meruqyah air, ya, dan meruqyah rumah, ya. Jadi silakan jendelanya dibuka lebar-lebar, pintunya dibuka lebar-lebar. Kalau nggak bisa lebar-lebar karena khawatir mungkin ayam masuk, kucing masuk, dibuka sedikit saja tidak jadi masalah. Termasuk foto para syekh, foto ulama, foto habaib, ya, silakan boleh ditunjukkan. Termasuk foto presiden ya, foto presiden, wakil presiden itu juga bisa menjadi sarang, ya, sarang adanya makhluk gaib. Alhamdulillah nggak pernah majang foto di rumah, bagus, ya kan? Mari kita mulai. Silakan teman-teman. Sebentar. Diikuti ya ucapan saya. Silakan ikuti dengan cukup keras teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan pada kesempatan pagi ini kami memohon kepadamu ya Allah, membacakan ayat-ayat-Mu untuk meruqyah diri kami, untuk meruqyah air yang sudah kami siapkan, untuk meruqyah rumah di mana kami tinggal, dan meruqyah keluarga kami. Ya Allah, izinkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu, jika ada gangguan penyakit ain, gangguan sihir, sihir pemisah, sihir penghancur rumah tangga, sihir penyakit, dan sihir jenis lainnya, serta gangguan jin, baik itu jin khodam, jin nasab, jin khanzab, maupun jin yang lainnya. Ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, melalui ayat-ayat-Mu ya Allah, izinkan kami membacakan ayat-ayat-Mu untuk menghancurkan semua gangguan jin tersebut dan semua gangguan sihir tersebut ya Allah. Hanya dengan kekuatan-Mu ya Allah, pengaruh jin dan sihir tersebut bisa hancur ya Rob. Hanya dengan izin-Mu kami bisa membersihkan diri dari berbagai gangguan gaib yang menyerang kami atau menyerang keluarga kami. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, silahkan kamu keluar. Silahkan kamu menjauh dari badanku, dari keluargaku, dari tanah-tanah rumah ini, dari dinding dan atap rumah ini, dari pintu-pintu rumah ini. Silahkan kamu keluar, silahkan kamu menjauh. Ini bukan tempatmu. Wahai jin kafir, jin munafik, musuh Allah, takutlah kepada azab Allah. Takutlah kepada nerakanya Allah. Takutlah kepada jahanam, siksanya yang begitu pedih, yang akan menghancurkanmu jika kamu terus mengganggu kami.
kami tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, kami tidak butuh pertolonganmu. Kami hanya butuh pertolongan Allah saja. Demi Allah, hanya bantuan Allah yang kami butuhkan. Bukan bantuan jin. Bukan bantuan dari makhluk. Keluar, wahai musuh Allah. Ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kemudian hasbunallah, ya, silakan dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan ke tangan. Tiupkan ke air yang sudah disiapkan. Kemudian tiupkan ke depan kita. Kita baca bersama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan kita. Tiupkan ke air yang kita siapkan. Kemudian tiupkan ke samping kanan kita. Terus kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke samping kiri kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, walaupun tertutup nggak apa-apa ya. Kemudian tiupkan ke depan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan kita. Agak keras ya tiupnya. Kemudian tempelkan di dada dan perut sambil kita baca Al-Fatihah, baca ayat kursi ya teman-teman ya. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan dengan keras ya, tiupannya agak cukup keras. Kemudian tiupkan ke
gelas kita, air ya. Kemudian tiupkan ke depan. Niatkan untuk meruqyah rumah. Baik teman-teman, tarik ke atas ya, tarik ke atas dengan cukup keras sampai di tenggorokan. Silakan ucapkan keluar wahai musuh Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah jika ada gangguan jin di dalam tubuh kami. Ucapkan seperti itu. Kemudian ucapkan bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Kemudian dibatuk-batukan. Dibatuk-batukan berkali-kali. Baik teman-teman. Ya, silakan yang mulai mual ditepuk-tepuk seperti biasa ya. Kemudian dada ditepuk-tepuk sambil bismillah Allahu Akbar. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tempelkan, diusap. Bismillah Allahu Akbar. Tarik ke atas. Terus ucapkan bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Seperti itu. Batuk-batukan. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Wahai jin terkutuk musuh Allah. Wahai jin terkutuk musuh Allah. Wahai jin kafir, jin munafik yang selama ini mengganggu saudara kami yang sedang menonton tayangan ini. Silakan kamu yang ada di rumah-rumah saudara kami. Silakan kamu yang menghuni rumah saudara kami. Kamu yang ada di lantai-lantai, yang ada di dinding, yang ada di atap-atap rumah saudara kami. Silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Silakan kamu menjauh. Takutlah dengan azab Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkanmu. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakarmu. Ukhruj ya aduwallah. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dzik. Min syarri kulli nafsin au ainin au hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Fakhruj minha fa innaka rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ أو برأ ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن أعوذ بالله العظيم التي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Silakan yang mual, yang muntah ya, ditepuk-tepuk dadanya nih, yang sendawa terus ya, sendawa nih ditepuk-tepuk. Bismillah Allahu Akbar, ucapkan Bismillah Allahu Akbar, tiupkan, kemudian tepuk-tepuk di dada, kemudian angkat ke atas Bismillah Allahu Akbar, keluar musuh Allah. Dibatuk-batukan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bagian kepala silakan tepuk-tepuk, ucapkan Bismillah Allahu Akbar dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, tiupkan Bismillah Allahu Akbar, tiupkan, tempelkan di tengkuk kita. Tempelkan ya, tempelkan tengkuk, kemudian usap ke leher, terus kemudian tarik ya, Bismillah Allahu Akbar, buang ya, Bismillah Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan dengan keras, kemudian tempelkan di sini ya, di kening kita, Bismillah Allahu Akbar, diusap, diurut, kemudian tarik, buang keluar. Kemudian bagian ubun-ubun nih, Bismillah Allahu Akbar, ditiupkan ke tangan, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan ke tangan, kemudian tempel di kepala kita. Jangan pakai penutup ya teman-teman, kalau pakai mukena nggak apa-apa. Silakan tarik, Bismillah Allahu Akbar, tarik, buang ya. Ulangi terus menerus teman-teman, nanti ada reaksi ya. Bismillah Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan, tepuk-tepuk di perut, keluar wahai musuh Allah. Tarik sampai leher, Bismillah Allahu Akbar, keluar musuh Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wad nas. Silakan teman-teman, boleh diminum, boleh dicipratkan ke bagian tubuh yang sakit, ke bagian dada, bagian perut, kepala. Iya, silakan air minumnya boleh diminumkan ke anggota keluarga ya. Boleh dicampurkan ke kamar mandi. Silakan teman-teman. Silakan boleh dicampurkan ke dalam kamar mandi untuk mandi pagi ini ya. Yang belum mandi, yuk mandi dengan air ruqyah. Ya, muntah-muntah, sendawa, batuk, ngantuk, pusing, sakit kepala, deg-degan, was-was, marah, emosi, menangis, kemudian sakit perut, kemudian kebas, kesemutan, badan sebagian kaku, pegal-pegal, dan seterusnya, reaksi aneh, pinggang, punggung, pinggang, paha, ya, pundak, pegel-pegel. Nah, itu bagian dari reaksi ya, teman-teman, bagian dari reaksi. Kemungkinan, nah ini tangan bergerak sendiri tuh, hati-hati tuh. Ini bisa jadi ada khodamnya nih, bisa jadi loh ya. Saya nggak bisa lihat khodam, tapi berdasarkan ciri-cirinya, kalau yang gerak-gerak, apalagi sampai emosi ya. Oke, nah ini mudah-mudahan menjadi perantara keluarnya penyakit atau masalah yang dihadapi teman-teman. Yang ya keramasnya bisa pakai ini ya, ke air ruqyah tadi. Sebenarnya tidak harus, cuma yang bisa dilakukan adalah diguyur saja, cukup diguyur gitu. Nah, 2 hari nggak stabil. Biasanya yang bermasalah dengan hatinya itu memang reaksi ya teman-teman ya. Sendawa terus nggak bisa keluar. Oke, ditepuk-tepuk ya, yang masih sendawa, tepuk-tepuk nih dadanya. Ditepuk-tepuk, bismillah Allahu Akbar, tiupkan ya. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Seperti itu. Wahai jin yang masih ada di dalam tubuh saudari kami, silakan kamu keluar. Ya. Silakan teman-teman yang badannya masih gerak, yang masih ada keluhan nih, lihat telunjuk jari ini teman-teman. Ya. Lihat telunjuk jari saya. Ya. Lihat telunjuk jari saya yang masih ada reaksi. Salah satu aja ya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk musuh Allah. Kalau kamu masih ngotot di situ ya, siap-siaplah azab Allah akan menimpamu. Al'anuka bila'natillah. Aku mengutukmu dengan kutukan dari Allah, dengan laknatnya Allah. Aku melaknatmu dengan kalimat laknat Allah. Al'anuka bila'natillah. Fakhruj minha fa'innaka rajim. Fakhruj minha fa'innaka rajim. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Fakhruj minha fa'innaka rajim. Al'anuka bila'natillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib
وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Yang anxiety ya, terus baca istighfar ya, diusap bagian dadanya, ucapkan bismillah Allahu akbar, kemudian diusap-usap, tarik atas, kemudian keluarkan ukhruj ya abdullah, keluarlah wahai musuh Allah. Batuk-batukan. Insyaallah nanti malam ada lagi ya teman-teman yang belum sempat mengikuti pagi ini, nanti malam jam 8 insyaallah kita praktekkan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk disiram ke warung boleh, silakan ya, ke rumah-rumah sekitarnya saja diciprat-cipratkan, tapi jangan berharap ya. Ini hanya sebagai perantara, tetap Allah nanti yang akan melindungi kita. Air ini hanya perantara saja. Ada yang masih gerak-gerak badannya, gerak-gerak sendiri jari-jarinya, atau terasa emosi. Oh iya. Silakan teman-teman kalau yang bermasalah nih. Nah itu kemungkinan jin khodamnya itu jin khodam, jin munafik. Wahai jin munafik ya. Ingat, orang munafik, jin munafik itu tempatnya adalah di dasar neraka. Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Sungguhnya golongan munafik itu tempatnya adalah di neraka paling dasar. Silakan teman-teman. Boleh diminum ya. Boleh diminum airnya kalau malam jam 8, Kak. Ya, malam jam 8. Biasanya agak molor sih setengah 9 begitu. Kalau dan jam 8 dicek belum ada live, silakan nanti bisa dicek lagi setengah 8 ya. Kalau anak nanti coba kita ini ya. Silakan DM teman-teman ya. Silakan DM teman-teman yang membutuhkan ramuan ruqyah, nanti bisa cek di ini teman-teman, di bio, link di bio ya, itu ada ramuan ruqyah. Ramuan ruqyah bentuknya madu ya, bentuknya madu bagi teman-teman yang membutuhkan. Namanya madu terapi langit. Hanya 167 saja, nanti teman-teman insya Allah akan merasa lebih baik ya. Oh, untuk garam ruqyah sebaiknya jangan untuk masak, hanya untuk mandi saja ya. Hanya untuk mandi saja. Saya kok nggak pernah bawa sampel ya. Sampelnya selalu kemana ini? Oh, ada nih. Sebentar. Jadi, sebentar. Ini ya. Jadi ramuan ruqyah. Ini madu terapi langit. Jadi bagi yang membutuhkan, yang reaksi terus tapi nggak tuntas-tuntas, itu kemungkinan memang ada masalah ya. Jadi teman-teman saya sarankan pakai ini. Ya, ini madu sudah dibacakan ayat Al-Quran. Ya, kalau yang sudah berkali-kali muntah-muntah terus, berarti kemungkinan ada termasuk yang tadi khodam ya, itu perlu dibersihkan dari dalam nih, dengan ramuan ruqyah. Boleh dikonsumsi setiap hari. Kalau madu itu nggak ada dosisnya teman-teman. Bahkan sekali minum itu 1 gelas gede itu nggak apa-apa. Ya. Sebentar. Untuk keputihan terinfeksi kita punya madu kewanitaan nggak? Ya. Khusus untuk kewanitaan. Dan kalau mau kita juga ada parfum ruqyah. Parfum khusus untuk area kewanitaan ya. Kita punya parfum ruqyah Mistoharoh. Ya, itu insya Allah banyak sekali manfaatnya, yang sudah merasakan manfaat luar biasa. Itu nanti silakan cek di bio ya. Cek di bio.
cek di bio itu teman-teman nanti akan bisa lihat di showcase di belanja tuh. Klik saja profil saya. Klik profil saya terus kemudian di situ nanti ada tombol belanja. Ya, klik di situ nanti teman-teman bisa lihat. Kalau yang bingung, silakan japri saja teman-teman ya. Japri, kirim pesan pribadi. Terus insya Allah nanti akan saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan ininya, produknya. Begitu. Termasuk teman-teman yang punya keluhan medis ya. Punya keluhan medis, itu nanti kita bisa siapkan herbal. Kami kerjasama dengan ahli herbal dari China ya teman-teman. Insya Allah sudah halal. Terus manfaatnya luar biasa dan bukan herbal kaleng-kaleng. Jadi beliau adalah alumni S3 Medical University di China, di Guangxi. Ya. Kami sudah meramu sekitar 100 sampai 300 herbal untuk kebutuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Nah, ada juga yang jadi penyakit ada dua ya, medis dan non medis. Untuk medis kita siapkan herbal, untuk non medisnya kita siapkan ramuan ruqyah. Gitu. Nah, silakan teman-teman nanti bisa aman untuk yang gula darah aman. Bahkan nanti kita bisa bantu terapi ya yang punya gula darah untuk lambung dan sesak ini, untuk lambung ini. Ini banyak sekali testimoni, sudah terjual banyak sekali, nggak terhitung, ribuan, ratusan ribu. Habis mandi garam ruqyah, nafas ngos-ngosan. Ya itu reaksi ya, reaksi karena masih ada gangguan. Sihirnya kayaknya terus nyerang ini ya. Oke, pesanannya belum nyampe, mudah-mudahan segera nyampe ya teman-teman. Oke, gitu dulu mungkin ya teman-teman ya. Pundak terasa sakit, ditepuk-tepuk saja. Ya, pundaknya ditepuk-tepuk sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Biar hati tenang, menghilangkan rasa takut, Asmaul Husna. Ya, banyakin baca Asmaul Husna, kemudian baca istighfar, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian la haula wala quwwata illa billah, kemudian baca ya Latif, kemudian ya Azim, kemudian ya Sabur, ya Azim. Pokoknya semua Asmaul Husna baik sih, apapun bisa dibaca begitu ya. Kemudian setelah operasi pinggang saya bengkak. Oke teman-teman, silakan DM ya, silakan kirim pesan pribadi. Baru sekali ikut ruqyah. Siap, semoga bisa rutin ya. Bisa rutin silakan. Yang baru sekali silakan bisa rutin. Mungkin teman-teman itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, saya mohon maaf sekali karena banyak sekali yang bertanya. Ini saya on di 2 tempat. Ada yang merayap di wajah. Nah, airnya bisa untuk usap wajah. Untuk rambut rontok coba nanti kita carikan ya. Mudah-mudahan ada. Dicek dulu rambut rontok. Ini bisa faktor medis, bisa faktor non medis. Lambung luka. Lambung luka itu nanti ada insya Allah ya. Ada. Nanti dari ramuan kedelai. Kita punya. Alhamdulillah bukunya sudah sampai. Ya, selamat membaca. Teman-teman yang butuh buku ya, nanti juga bisa. Ini buku terapi 7 metode. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Bisa teman-teman praktekkan. Ya, full color ya. Full color, sehingga tidak membosankan. Banyak gambar menarik. Mungkin teman-teman itu dulu ya, yang belum terjawab dan ingin konsultasi, silahkan bisa japri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu nanti malam. Ya, mudah-mudahan pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, nanti malam bisa kita jawab. Silahkan japri ya, follow akun saya, japri. Nanti insya Allah langsung saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat untuk teman-teman, banyak rizki, dilunasi hutangnya oleh Allah. Untuk syaraf yang sering sakit di kepala. Oke, japri ya teman-teman ya. Silakan japri.